Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu ya. Rizky, Tadi Bu. Davi, Tadi. Fatir, Adik, Raya, Tadi Bu. Tegas. Baiklah, kalau gitu hadir semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran, ada yang tahu dengan kupu-kupu nggak? Tahu. Hewan capung, ada yang tahu? Tahu. Baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran, kita menonton terlebih dahulu. Pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang terbang dengan sayapnya yang warna cerah dan menawan? Dan tahukah kalian bahwa kupu-kupu yang indah tersebut berasal dari ular? Lalu bagaimana ular bisa berubah menjadi kupu-kupu? Ular bisa berubah menjadi kupu-kupu karena mengalami metamorfosis. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ciri metamorfosis sempurna antara lain mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan mengalami fase pupa atau kepompong. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain kupu-kupu, kakak, dan nyamuk. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan dimulai dari telur, ulat, kepompong, sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu menetas dalam waktu 3-5 hari. Kemudian, menetas menjadi ulat atau larva yang mencari makanan. Karena keberadaan makanan menyebabkan setelah beberapa hari Kata mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan telur, berudu, berudu berkaki, katak berekor, hingga menjadi katak dewasa. Katak bertelur di dalam air.
Semakin membesar dan ekornya menghilang hingga terbentuk kata dewasa. Ketika menjadi kata dewasa, ternyata menggunakan korban. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain cangkuk, benalang, dan kawan. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna dengan melalui 3 tahapan utama, yaitu telur, pupa, dan belalang dewasa. Belalang betina bertelur pada beragam tempat, sagu daunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah. Dengan satu kali proses pembuahan, belalang betina umumnya dapat menghasilkan hingga 10 sampai 300 selanjutnya telur menetas menjadi uva. Uva adalah belalang kecil yang belum memiliki sayap dan belum bereproduksi. Pada umumnya, fase uva berlangsung sekitar 5 sampai 20 hari. Setelah melewati fase uva, kemudian menjadi belalang dewasa yang telah memiliki sayap dan reproduksi yang telah matang. Demikian tadi penjelasan tentang metamorfosis. Baiklah, dari video tadi, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu adalah metamorfosis pada hewan. Yaitu mulai dari metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh pada hewan. Jadi, yang pertama kita mulai dari metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu perubahan bentuk tubuh hewan melalui 4 tahap. Yang pertama, telur, yang kedua ada larva, yang ketiga ada pupa, dan yang keempat ada imago, di mana bentuk larva sangat berbeda dengan dewasanya. Tahapan-tahapan dari metamorfosis sempurna yaitu yang pertama ada telur, yaitu induk betina meletakkan telur di tempat tertentu. Selanjutnya dari telur lanjut ke larva. Telur menetas menjadi larva, larva aktif makan dan tumbuh besar. Yang ketiga yaitu ada pupa atau kepompong. Larva berubah menjadi pupa. Pada tahapan ini, larva beristirahat dan tubuhnya berubah di dalam pupa. Dan yang terakhir ada imago atau dewasa. Pupa berubah menjadi serangga dewasa yang siap berkembang biak. Jadi, contoh hewan metamorfosis sempurna yaitu ada kupu-kupu, nyamuk, lalat, kumbang, dan lebah. Selanjutnya ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk tubuh hewan yang tidak melalui tahap pupa. Anak hewan atau nimfa mirip dengan induknya, hanya berbeda ukuran dan belum bersayap sempurna. Tahapan-tahapan metamorfosis tidak sempurna yang pertama yaitu telur. Induk betina meletakkan telur di tempat tertentu. Tahapan yang kedua ada nimfa. Telur menetas menjadi nimfa. Nimfa mirip dengan induknya, tetapi belum bersayap sempurna dan ukurannya kecil. Yang ketiga ada imago. Imago atau dewasa. Nimfa berubah menjadi imago atau dewasa yang sudah bersayap dan siap berproduksi. Jadi,
Contoh hewan metamorfosis sempurna, yang pertama ada belalang, yang kedua ada capung, yang ketiga ada kecoa, yang keempat ada jangkrik, rayap, dan kutu daun. Jadi, ingat ya anak-anak, urutan metamorfosis sempurna yang pertama itu ada telur, larva, pupa, dan imago. Dan yang tidak sempurna itu ada 3, telur, limfa, langsung ke imago. Baiklah anak-anak. Nih, Bu kan udah jelasin metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Dari penjelasan Ibu, ada yang ingat gak? Apa saja tahapan dari metamorfosis sempurna? Kalau ada yang tahu boleh tunjuk tangan. Boleh Dapi. Boleh berdiri? Apa saja metamorfosis sempurna? Yang ke-1 Nah, telur, yang kedua? yang kedua larva, Wah, benar. Yang ketiga? pupa atau kepompong, Benar. Yang keempat keempat? imago atau hewan dewasa. Pinter. Kasih tepuk tangan dulu. Nih. Ya. Lanjut, selanjutnya nih, masih ada nih buah hadiah. Apa saja contoh hewan yang melalui metamorfosis tidak sempurna? Sebutkan 3 aja udah. Boleh. Iya, Pak. Wow. Apa Batin? Pertama, kecoa. Apa lagi? Kedua, Yang kedua? Capung. Benar. Satu lagi? Sama kutu daun. Benar, pintar. Apa ya? Nih. Ini mau dikasih pertanyaan lagi nggak ya? iya kasih. Mau lagi? Boleh. Selanjutnya nih, sebutkan metamorfosis, contoh metamorfosis sempurna. Boleh tegak, duduk, berdiri tegak. Apa aja? Kupu-kupu, Terus? kata, sama belalang, kumbang-kumbang. Benar. Nih, tunggu. Nih. Ya, sama-sama. Satu lagi kan? Sebutkan tahapan metamorfosis tidak sempurna. Tahapan, boleh Rizky, maju. Yes. Apa aja? Yang pertama telur, yang kedua nimfa, Benar. Yang ketiga? ketiga imago. Wih, pintar. Kasih tangan dulu. Oke. Baiklah. Nih kan kalian udah pada tahu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Jadi, nih Ibu bagi kelompok dulu. Per orang ada 2-2. Tapi kan ini ada 5, jadi 3-2. Raya sama Tegar, Fatir, Davi sama Rizky. Nih, ini Bu kasih, boleh kalian jawab dulu berkelompok. Ya, Sudah Bu. oke, tunggu dulu kelompok yang satunya belum. Ini. Ya itu. Udah, boleh dikumpul sini. Ini ada 2 kelompok. Kelompok pertama di Tegar sama Raya dan kelompok kedua Rizky, Davi, dan
Hati. Boleh nggak nih Bu minta kalian salah satunya buat presentasiin atau bacain hasil jawaban kalian? Satu aja. Boleh, ini kelompok 2 dulu boleh? Dipersilakan. Kelompok Rizky, Dapi, sama Fatma. Boleh dibaca jawabannya? Kupu-kupu metamorfosis sempurna. Nah, Kedua, belalang metamorfosis tidak sempurna. Ketiga, katak metamorfosis sempurna. Keempat, capung metamorfosis tidak sempurna. Kelima, metamorfosis sempurna. hewan apa itu? Nyamuk. Benar. Selanjutnya, Jenis-jenis metamorfosis sempurna diisi kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna diisi capung, kecoa, dan belalang. pintar. Tepuk tangan dulu buat kelompok. Selanjutnya, kelompok 1. Boleh tegang? Ini nih. Nih, Metamorfosis sempurna kupu-kupu, katak, nyamuk. Hewan metamorfosis tidak sempurna belalang, capung, dan kutu daun. Oh benar. Tadi pertama. Oke, jawaban kelompok 1 dan kelompok 2 benar semua. Pintar. Boleh kasih dulu buat kelompok 1 dan kelompok 2. Baiklah. Jadi kesimpulan yang dapat kita pelajari hari ini yaitu metamorfosis pada hewan. Ya tadi kan ada 2, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Jadi ingat urutan metamorfosis sempurna yaitu mulai dari tahapan telur, larva, pupa, dan imago atau hewan dewasa. Dan yang tidak sempurna yaitu ada telur, nimfa, imago atau hewan dewasa. Jadi anak-anak, manfaat metamorfosis sempurna dan tidak sempurna yaitu yang pertama untuk menjaga keseimbangan ekosistem, yang kedua menjadi sumber makanan bagi hewan lain, yang ketiga banyak manfaat bagi manusia, misalnya lebah untuk penghasil madu. Itu saja pelajaran yang saya dapat sampaikan hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu tutup pelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.